Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Apa kabar semuanya? Lama tidak berjumpa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Di mana di minggu-minggu kemarin saya lama tidak upload konten dikarenakan ada acara dan banyak sekali dari para pemirsa sekalian yang menanyakan seputar perawatan luka, kasus luka yang sedang dialami melalui kolom komentar atau yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp. Mohon maaf ya apabila balasnya agak lama dikarenakan memang ada banyak kegiatan dan juga eh, yang di kolom komentar juga mungkin responnya agak sedikit lama. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemarin memang lagi ada acara ya. Oke, akan tetapi di kesempatan kali ini kembali saya akan membahas suatu permasalahan luka yang banyak sekali ditanyakan oleh para pemirsa sekalian, yaitu mengenai kasus luka dekubitus atau luka tekan. Di mana luka dekubitus ini sering terjadi pada pasien-pasien stroke, pasien-pasien pasca operasi, pasien-pasien pasca kecelakaan, ya, dan juga pasien-pasien dengan kondisi tertentu sehingga mengharuskan pasien ini istirahat total di atas tempat tidur. Ada beberapa kasus yang juga kemarin ditanyakan kepada saya. Pasien awalnya masuk ke ruang ICU, ya. Awalnya tidak ada luka di bagian belakang, ya, di bagian punggung belakang, di tulang ekor. Setelah keluar dari ICU, terdapat luka tekan yang sudah menghitam dan mengeluarkan darah. Di mana hal ini sering terjadi pada pasien-pasien bed rest total yang kesulitan untuk menggerakkan badannya atau imobilisasi. Nah, ingat, selain perawatan yang maksimal, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk pasien luka dekubitus. Walaupun sudah dirawat dengan salep yang bagus, dirawat menggunakan antiseptik yang bagus, akan tetapi apabila hal-hal yang saya jelaskan ini tidak dilakukan, maka proses penyembuhan pada luka itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, lakukan hal-hal yang saya jelaskan ini agar nantinya proses penyembuhan pada luka dekubitus berjalan dengan baik dan support terhadap proses penyembuhan lukanya. Maka dari itu, apa saja hal-hal yang harus dilakukan dalam kasus luka dekubitus? Ini dia penjelasannya. Yang pertama, pada pasien dengan bed rest total yang sedang mengalami luka dekubitus atau yang belum mengalami luka, biasanya pasien memilih untuk BAK dan BAB menggunakan bisport, menggunakan diapers atau menggunakan selang kateter. Nah, perhatikan kebersihan pasien, merupakan hal yang penting bagi pasien dengan luka dekubitus. Karena biasanya BAK pasien ya yang keluar dapat membasahi luka atau berpotensi terjadinya iritasi. Hal ini juga dapat mengakibatkan luka dekubitus atau memperparah kondisi luka dekubitus. Nah, saran saya memang alangkah lebih baiknya menggunakan selang kateter. Akan tetapi tidak semua pasien nyaman menggunakan kateter. Nah, kalau harus memilih memakai diapers, perhatikan frekuensi pergantian diapers. Agar nantinya apabila sudah basah, ya tidak membasahi luka dan berpotensi membuat luka semakin jelek dan risiko tinggi terjadinya infeksi.
Maka dari itu silahkan sering-sering diganti apabila diapers sudah kelihatan penuh. Oke, itu dia yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu sering-sering dimiringkan kanan dan kiri, di mana hal ini juga dapat merilis tekanan pada luka atau mengurangi tekanan pada luka sehingga tidak memperburuk kondisi luka. Apabila pasien bisa duduk, silakan bisa didudukkan di tempat tidur atau dipindah, mungkin ingin caring, ingin berjemur, boleh silakan dipindah ke kursi roda. Atau mau duduk di ruang tamu, boleh silakan, boleh saja. Ya, jadi harus tetap dimobilisasi, ya, dipindahkan, dimiring kanan, dimiring kiri setiap 2 sampai 4 jam sekali. Nah, ini tugas penting bagi keluarga untuk memiringkan pasien agar nantinya luka yang sedang terjadi tidak semakin parah. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu perhatikan nutrisi pasien. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami bed rest total, contoh pasien stroke, akan mengalami kesulitan untuk mengkonsumsi nutrisi yang baik, ya, atau menggunakan selang sonde, selang NGT. Nah, biasanya dari rumah sakit sudah disarankan untuk mengkonsumsi nutrisi A, nutrisi B, ya. Silahkan dilakukan. Atau pasien-pasien yang tidak mau makan contohnya. Nah, ini juga tugas penting bagi keluarga untuk mendorong, untuk mensupport pasien agar mau mengkonsumsi makanan yang sudah disediakan. Carilah nutrisi yang baik, protein tinggi, ya, dan juga sayur-sayuran, ya, zat besi, ataupun makanan-makanan yang lain yang sekiranya pasien bisa mengkonsumsinya dengan baik. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yang keempat, yaitu gunakan alas tempat tidur yang baik. Di mana banyak sekali ya saran-saran yang memang disampaikan oleh tenaga medis, yaitu gunakan kasur angin, gunakan kasur air contohnya, ataupun kasur yang empuk agar nantinya, ya, dapat mencegah terjadi luka dekubitus di daerah yang lain dan juga dapat merilis tekanan. Harapannya dengan alas tempat tidur yang baik itu juga dapat mengurangi risiko terjadinya luka tekan pada pasien. Ya, maka dari itu memang disarankan kan memakai kasur angin, ya, contohnya. Nah, hal itu nantinya dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah terjadinya luka dekubitus pada bagian daerah-daerah yang lain. Jadi silahkan gunakan alas tempat tidur yang baik. Nah, hal ini juga harus diperhatikan. Pertama tadi yaitu menjaga kebersihan, yang kedua adalah miring kanan miring kiri, perhatikan nutrisi pasien dan juga menggunakan alas tempat tidur yang baik. Nah, keempat ini ya harus juga disertai dengan perawatan luka yang baik. Gunakan dressing yang baik, gunakan antiseptik yang baik, gunakan salep yang baik agar nantinya luka tersebut dapat sembuh dengan cepat. Oke, nah itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan karena banyak sekali juga keluhan dari pasien, Mas, saya sudah merawat luka dekubitus keluarga saya dengan salep yang sudah disarankan oleh sampean, akan tetapi kok hasilnya kurang maksimal, kok lukanya malah nambah lagi. Nah, coba perhatikan 4 hal tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama, yaitu kondisi pasien tadi, perhatikan lingkungan kebersihan pasien. Yang kedua adalah miring kanan miring kiri, apakah sudah dilakukan. Yang ketiga,
nutrisi apakah sudah masuk, sudah dikonsumsi dengan baik. Yang keempat tadi adalah menggunakan alas tempat tidur yang baik. Silakan perhatikan 4 hal tadi, apakah sudah dilakukan atau belum. Kalau belum, silakan segera diaplikasikan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Demikian hal yang ingin saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Support channel ini agar terus berkembang. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.